Welcome to MTC Mir Tutorial Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Mir Tutorial Channel. Perkenalkan, nama saya Ibu Mirta Dewi. Saya berasal dari SDN Perigi 2 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang pengimbasan guru belajar seri AKM, khususnya mengenal secara dekat asesmen nasional atau AN dan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Pada video ini saya melengkapi dengan materi AKM untuk tingkat sekolah dasar. Pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Apakah yang dimaksud program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM yaitu suatu program pembelajaran yang dirancang untuk membantu guru atau kepala sekolah atau pengawas SD, SMP, SMA atau SMK, guru atau kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Apa tujuan dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Yang pertama adalah untuk memahami konsep asesmen nasional. Berikutnya untuk memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Untuk menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ini adalah tujuan dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Semua guru SD, SMP, dan SMA atau SMK. Kepala sekolah SD, SMP, dan SMA atau SMK. Pengawas SD, SMP, dan SMA atau SMK. Semua guru SDLB, SMPLB, dan SMALB. Kepala sekolah SDLB, SMPLB, dan SMALB. Peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sederajat SD, SMP, SMA, atau SMK. Telah memiliki akun SIM PKB. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengharapkan seluruh guru yang ada di Indonesia mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Sekarang saya akan membahas tentang asesmen nasional atau AN.
Apakah yang dimaksud asesmen nasional? Asesmen nasional adalah pengganti ujian nasional atau UN di tahun 2021. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud secara resmi sudah mengganti ujian nasional atau UN 2021 menjadi asesmen nasional atau AM. Apa tujuan dari asesmen nasional 2021? Tujuannya adalah untuk membuat pemetaan dasar atau baseline kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, tetapi tidak ada konsekuensi bagi sekolah dan murid. Saya akan berbagi lebih lanjut tentang asesmen nasional. Perubahan mendasar pada asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Ini merupakan perbedaan mendasar dengan ujian nasional atau UN. Kalau UN mengevaluasi capaian murid secara individu, tetapi kalau asesmen nasional untuk mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan yang berupa input, proses, dan hasil. Selain itu, asesmen nasional dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, namun sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Ini merupakan hal yang paling penting, perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Kesimpulan yang bisa diambil dari asesmen nasional yaitu untuk pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, untuk mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Apa saja dampak asesmen nasional bagi siswa? Dampaknya adalah asesmen nasional ini tidak menentukan kelulusan. Yang kedua, asesmen nasional juga tidak diberikan di akhir jenjang. Yang ketiga, hasilnya tidak memuat nilai secara individu. Jadi untuk siswa, dia tidak perlu takut untuk melakukan asesmen nasional karena tidak menentukan kelulusannya dan tidak juga diberikan di akhir jenjang. Nah, kira-kira 3 aspek yang diujikan pada asesmen nasional itu apa saja? 3 aspek yang diujikan pada asesmen nasional yaitu 1. Asesmen kompetensi minimum atau yang kita kenal dengan AKM. Jadi AKM ini untuk mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar. Yang kedua, survei karakter. Survei karakter dilakukan untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar dilakukan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Jadi 3 hal ini yang akan dilakukan dan diujikan pada asesmen nasional. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM. Apa itu asesmen kompetensi minimum? Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Jadi isi dari AKM ini adalah penilaian kompetensi mendasar yang harus dimiliki oleh semua murid untuk mengembangkan kapasitas dirinya.
Ada dua kompetensi dasar yang diukur pada asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang pertama adalah literasi membaca. Yang kedua adalah literasi matematika atau sering disebut sebagai numerasi. Nah, kompetensi yang dinilai pada AKM ini mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, keterampilan memilah serta mengolah informasi. Jadi ketiga keterampilan inilah yang diharapkan dimiliki oleh setiap siswa. Lebih lanjut tentang AKM. AKM menyajikan masalah-masalah dengan berbagai konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. Selain itu, AKM juga dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Apa itu literasi membaca? Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi literasi membaca ini sangat-sangat penting. Selanjutnya, apa itu literasi matematika atau numerasi? Literasi matematika atau numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Sekarang saya akan bahas tentang level AKM yang ada pada tingkat sekolah dasar. Jadi ada beberapa level, yaitu level pembelajaran 1 untuk kelas 1 dan 2, level pembelajaran 2 untuk kelas 3 dan 4, dan level pembelajaran 3 untuk kelas 5 dan 6. Jadi diharapkan seluruh siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 semua mempelajari AKM atau mempelajari literasi membaca dan literasi numerasi. Konten literasi dalam AKM mencakup teks fiksi dan teks informasi. Jadi dua konten ini yang ada dalam AKM. Saya akan bahas sedikit tentang materi asesmen kompetensi minimum atau AKM pada tingkat sekolah dasar. Jadi saya hanya berbagi beberapa materi AKM untuk tingkat sekolah dasar. Nah, pada literasi numerasi ini jika kita buka webnya, di sini ada numerasi, literasi teks fiksi, dan literasi teks informasi. Kalau kita klik numerasi, di sini terlihat akan seperti ini tampilannya. Kelas 2, kelas 4, kelas 6, kelas 8, kelas 10. Kelas 2 ini merupakan level pembelajaran 1. Sekarang kita lihat materi pada numerasi. Nah, pada materi numerasi level 1 kelas 2 ini ada 3. Yang pertama, bilangan yang mencakup representasi, sifat urutan, dan operasi.
Kemudian yang kedua adalah geometri dan pengukuran yang mencakup bangun geometri dan pengukuran. Yang ketiga adalah aljabar yang mencakup persamaan dan pertaksamaan dengan relasi dan fungsi termasuk pola bilangan. Sekarang kita perhatikan materi numerasi level 2 kelas 4. Sama, ada 3 materi juga. Yang pertama bilangan yang mencakup representasi, sifat urutan, dan operasi. Kemudian yang kedua adalah geometri dan pengukuran, mencakup bangun geometri dan pengukuran. Yang ketiga aljabar, mencakup persamaan dan pertaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan. Yang keempat adalah data dan ketidakpastian yang mencakup data dan representasinya, dan yang kedua adalah ketidakpastian dan peluang. Materi selanjutnya yaitu materi numerasi level 3 kelas 6. Yang pertama adalah bilangan yang mencakup representasi, sifat urutan, dan operasi. Yang kedua adalah geometri dan pengukuran yang mencakup bangun geometri dan pengukuran. Yang ketiga aljabar yang mencakup persamaan dan pertaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan, ditambah satu lagi rasio dan proporsi. Yang keempat adalah data dan ketidakpastian yang mencakup data dan representasinya. Sekarang kita perhatikan literasi teks fiksi. Tadi kita sudah melihat materi pada numerasi, sekarang kita lihat materi pada literasi teks fiksi. Saat ini diklik, tampilannya akan seperti ini. Kelas 1-2 itu level pembelajaran 1, ini ada kelas 3-4, kelas 5-6, kelas 7-8, kelas 9-10, kelas 11-12. Materi teks fiksi level 1 kelas 1-2. Di sini ada yang pertama menemukan informasi, mencakup mengakses dan mencari informasi dalam teks. Yang kedua memahami, mencakup memahami teks secara literal, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Yang ketiga adalah mengevaluasi dan merefleksi. Yang materinya adalah menilai format penyajian dalam teks. Sekarang kita lihat materi teks fiksi level 2 kelas 3-4. Yang pertama menemukan informasi, mencakup mengakses dan mencari informasi dalam teks. Yang kedua memahami, mencakup memahami teks secara literal, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Yang ketiga mengevaluasi dan merefleksi yang mencakup
menilai format penyajian dalam teks, dan satu lagi merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Selanjutnya materi teks fiksi level 3 kelas 5-6. Yang pertama menemukan informasi yang mencakup mengakses dan mencari informasi dalam teks. 2. Memahami yang mencakup memahami teks secara literal, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi yang mencakup menilai format penyajian dalam teks, merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Jadi kelihatannya semua materinya sama, jadi yang beda hanya di dalam submaterinya. Yang terakhir adalah literasi teks informasi. Setelah kita klik literasi teks informasi, akan terlihat tampilannya seperti ini. Level pembelajaran 1, kelas 1, 2, kelas 3, 4, kelas 5, 6, kelas 7, 8, kelas 9, 10, kelas 11, 12. Jadi dalam asesmen kompetensi minimum ada 3 ya. Numerasi, literasi teks fiksi, literasi teks informasi. Kita lihat materi pada literasi teks informasi. Materi teks informasi level 1 kelas 1 dan 2. Yang pertama adalah menemukan informasi yang mencakup mengakses dan mencari informasi dalam teks. Yang kedua, memahami, mencakup memahami teks secara literal, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi, mencakup menilai format penyajian dalam teks. Materi teks informasi level 2 kelas 3-4. Yang pertama, menemukan informasi, mencakup mengakses dan mencari informasi dalam teks. Yang kedua, memahami, mencakup memahami teks secara literal, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi, mencakup menilai format penyajian dalam teks, merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Materi teks informasi level 3 kelas 5-6. Yang pertama, menemukan informasi, mencakup mengakses dan mencari informasi dalam teks. 2. Memahami, mencakup memahami teks secara literal, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi, yang mencakup menilai format penyajian dalam teks, merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Nah, Bapak dan Ibu guru dan teman-teman semua, untuk dapat mengikuti program Guru Belajar, silahkan diakses gurubelajar.kemdikbud.go.id.
Sedangkan untuk mengakses soal-soal AKM, silahkan diakses hasil un.puspendik.kemdikbud.go.id/AKM. Dengan mengikuti program guru belajar, maka Bapak Ibu guru dan teman-teman semua akan lebih memahami tentang AKM. Kemudian untuk melihat soal-soal AKM-nya nanti akan saya akses sebentar untuk gambaran saja bahwa soal-soalnya itu sederhana tetapi menarik dan betul-betul membuat anak itu bernalar atau berpikir. Nah, di sini saya sudah mengakses hasil un.puspendik.kemdikbud.go.id/AKM. Di sini terlihat tampilan webnya. Di sini juga ada beberapa video tentang kebijakannya, tentang asesmen nasional, AKM, kepesertaan, moda pelaksanaan, dan protokol kesehatan. Kemudian kalau di scroll lagi, di sini ada numerasi, literasi teks fiksi, literasi teks informasi. Di sini juga ada level pembelajarannya. Sekarang saya coba klik yang numerasi. Nah, di sini levelnya bisa tinggal diklik saja. Jadi mana yang mau diakses nih, saya coba klik yang kelas 2. Ini hanya untuk memberi gambaran saja. Nanti bisa diakses sendiri. Soalnya benar-benar menarik dan sederhana. Nah, di sini materinya, dan ini nanti tinggal diklik saja mana yang mau dilihat soalnya. Saya akan coba yang pertama saja, memahami bilangan caca maksimal 3 angka. Di sini ada satu soal. Nah, di sini terlihat ada penjelasannya, kompetensi yang diukur memahami bilangan caca maksimal 3 angka. Di sini yang dipakai adalah pilihan ganda kompleks. Di sini terlihat soalnya. Kemudian pertanyaannya, Desi ingin mengambil beberapa kartu bilangan yang nilai angka satuannya lebih kecil dari 5. Kartu apa saja yang dapat diambil Desi? Jadi bentuk soalnya tuh sederhana tapi menarik. Kemudian membutuhkan penalaran ya, karena terlihat gambar bentuk bangun datar, kemudian angka satuan lebih kecil dari 5. Tapi yang harus diklik adalah bentuk bangun datarnya. Jadi menarik. Jadi di sini juga ada kunci jawabannya. Macam-macam soal yang ada di sini, selain pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan juga ada uraian. Jadi soalnya bervariasi. Ini saya coba akses lagi. Yang literasi teks fiksi. Menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Di sini terlihat ada 7 soal. Nah, ini contohnya. Kompetensi yang diukur menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Nah, di sini terlihat, sini ada pilihan ganda. Soalnya menarik, full color, dan sederhana. Kemudian ada pilihan jawaban, ada kunci. Ini juga masih pilihan ganda. Ini ada uraian. Ada pilihan ganda. Ini uraian lagi, pilihan ganda lagi, pilihan ganda lagi. Jadi soalnya betul-betul menarik dan sederhana. Kalau menurut saya sederhana tapi menarik sekali. Soalnya juga bervariasi. Jadi diharapkan semua peserta BIMTEK Guru Belajar seri AKM ini, kita semua dapat membuat soal seperti ini. Sederhana. Demikian video pengimbasan Guru Belajar seri AKM. Terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan Guru Belajar.
Thank you for watching Mir Tutorial channel.